Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Agung Mahkotandrium di Santigi Channel. Nah, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman pecinta aglonema di seluruh Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas atau memberikan edukasi bagaimana cara perawatannya pasca ditinggal mudik atau setelah ditinggal mudik. Nah, biasanya tanaman-tanaman itu untuk penyiraman itu kan tetap kurang di penyiraman. Nah, maka dari itu apa saja yang dilakukan setelah tanaman itu setelah kita tinggal mudik dalam waktu yang lumayan sangat lama, hampir kurang lebih 1 minggu ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita mau membagikan tips atau trik biar tanaman itu tumbuhnya tetap stabil dan tetap normal, tidak stres. Bahkan untuk pertumbuhannya itu tetap bisa mengeluarkan anak yang sangat lumayan banyak. Nah, biasanya itu teman-teman akan menggunakan berbagai macam obat-obatan ya teman-teman ya, baik hormonial ataupun obat-obatan yang lain yang mengandung hormon yang baik untuk untuk tanaman. Nah, itu nanti bisa digunakan teman-teman. Nah, itu tergantung kebiasaan kita. Bila mana teman-teman itu menggunakan pupuk-pupuk tambahan seperti B1, pupuk hantu, pupuk atonik atau biozon. Nah, nanti teman-teman bisa aplikasikan di tanaman itu sendiri. Karena apa? Karena selama 1 minggu itu pasti tanaman itu akan kekurangan air bila mana ditinggal mudiknya itu lebih dari 1 minggu. Nah, biar tidak stres ataupun tanaman itu tetap tumbuh subur, nanti kita siram menggunakan pupuk-pupuk yang sudah biasa digunakan di rumah teman-teman. Jadi tidak perlu kita cari lagi atau membeli lagi pupuk-pupuk tambahan, tapi menggunakan pupuk-pupuk tambahan tanaman yang ada di rumah. Contohnya misalnya kayak atonik ini, untuk untuk perangsang akar dan pertumbuhan akar, itu nanti kita bisa gunakan atonik, atau nanti kita bisa menggunakan B1. Nah, B1 ya, bila teman-teman ada B1 nanti bisa menggunakan B1. Dan yang biasa menggunakan pupuk hantu tapi ini yang multiguna ya teman-teman ya. Jadi pupuk hantu itu ada 3 macam biasanya, tapi kita menggunakan yang pupuk hantu multiguna. Nah, pupuk hantu multiguna ini fungsinya juga banyak, hampir sama dengan B1. Jadi nanti bagi teman-teman yang akan yang akan merawat pasca ditinggal mudik, nanti bisa menggunakan pupuk-pupuk tersebut. Nah, biasanya dalam penyiraman itu kita atur hormonnya dulu teman-teman. Nah, karena 1 minggu itu sudah tidak disiram, maka jangan terlalu banyak dalam memberikan obat atau pemberian hormon teman-teman. Nah, itu biasanya, kalau biasanya itu 1 tutup, nanti bisa dikurangi setengah tutup dulu. Itu karena apa? Karena kita biar tanaman itu agak stabil dulu teman-teman, agak stabil dan tidak terlalu overdosis dalam pemberian obat. Nah, maka dari itu kita menggunakan setengah tutup botol ini untuk 15 liter air. Nah, nanti bisa diaplikasikan antara atonik, B1 ataupun biozonnya.
nanti bisa kita campur. Nah, habis ini kita praktekkan langsung bagaimana cara penyiramannya. Nah, nanti setelah penyiraman itu kalau bisa itu disiram sampai kocor, benar-benar sampai habis teman-teman, sampai habis, dan airnya itu sampai tembus ke mana, keluar media atau keluar dari pot. Nah, setelah nanti sudah disiram semua, ya kan, nanti setelah disiram semua, kita jangan siram selama 3 hari, biar apa namanya, biar tanaman itu memakan hormon-hormon yang kita berikan. Setelah selang 3 hari itu baru kita kasih pupuk secara normal seperti sebelum ditinggal mudik. Biasanya 1 tutup, nanti kita kasih 1 tutup, biasanya 2 tutup, nanti bisa dikasih 2 tutup. Habis ini kita praktekkan langsung ya teman-teman ya, bagaimana cara penyemprotan tersebut. Nah, selain itu ya teman-teman ya, faktor utama pasca ditinggal mudik itu biasanya apa namanya, daunnya itu agak-agak layu teman-teman. Nah, itu dibiarkan saja, jangan khawatir tentang masalah itu. Nanti setelah kita apa namanya, setelah kita siram pupuk ini, maka daun itu akan kembali normal lagi, akan segar lagi, karena dalam 1 minggu itu terjadi penguapan atau dehidrasi dalam proses fotosintesis setiap harinya. Oke, kita praktekkan langsung cara penyiramannya. Nah, kita yang pertama kita menggunakan atonik ya teman-teman ya. Ini baru saya buka. Nah, tergantung bagi teman-teman itu nanti tergantung di rumah sering menggunakan apa. Kalau saya itu rata-rata menggunakan atonik. Nah, ini kita campur atoniknya. Itu kita kasih setengah tutup botol ya teman-teman ya. Kalau kemarin saya biasanya itu menggunakan 1 tutup, kita kasih setengah tutup dulu untuk perawatan sehabis apa namanya, ditinggal mudik. Nah, terus kita menggunakan ini B1 ya teman-teman ya. Kemarin saya dalam setiap 15 liter air biasanya saya menggunakan 2 tutup B1. Kalau untuk saat ini saya menggunakan setengahnya, berarti itu 1 tutup ini. Nah, ini segini, ini 1 tutupnya. Biasanya saya menggunakan 2 tutup. Ini untuk 15 liter air teman-teman. Nah, untuk biozonnya, ini biozonnya karena nanti untuk biozon saya juga akan menggunakan, biasanya 15 liter air kita kasih 10, kita kasih 5 tutup ini. Jadi semuanya itu setengahnya dari penggunaan perawatan normal. Kita menggunakan setengahnya dulu, biar tanaman itu tidak kaget dan tidak stres. Nah, ini kita menggunakan 5 tutup. Nah, jadi perawatan itu sangat penting ya teman-teman ya, bukan cuma bisa beli tanaman itu, tapi kita juga harus bisa merawatnya. Nah, kita cek ya, nah, kita kasih semuanya 15 liter air. Kita goyang-goyang ya teman-teman ya, biar campur ini anunya, obatnya. Nah, setelah tercampur dengan nah, yang kemarin itu kan kita dalam penataan tanaman itu kan kita terlalu rapat ya teman-teman ya. Nanti ditata normal kembali, ada jarak antara pohon dengan pohon. Nah, setelah kita kasih jarak dengan pohon, nanti kita siram secara normal teman-teman. Kalau bisa kita siram kocor sampai airnya itu benar-benar, nah ini seperti ini teman-teman. Pastikan media dan daunnya itu benar-benar tersiram.
sampai airnya benar-benar keluar dari media, biar berganti airnya. Yang bonggolan juga kita siram, semuanya kita siram teman-teman. Ini perawatan pasca ditinggal mudik ya teman-teman ya. Ini contohnya, kita siram semuanya sampai kocor, sampai benar-benar daunnya airnya itu tembus medianya, basah semua. Pastikan disiram dengan rata ya teman-teman ya, baik yang belakang, yang depan itu siram dengan rata. Nah ini contohnya. Kita memang harus benar-benar kita basahi semua tanaman ya. Nah ini perawatan itu memang kita selalu mengaplikasikan obat itu sesuai dengan dosis. Jadi bagi teman-teman yang nanti akan memberikan obat, jangan terlalu senang dengan penggunaan obat yang terlalu banyak. Karena apa? Karena obat itu sendiri dan tumbuhan itu sendiri itu membutuhkan dosis-dosis yang pas. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak, karena untuk penunjang pertumbuhan. Nah ini contohnya teman-teman. Ini contohnya kita siram semua. Ini yang cacahan-cacahan bonggol itu kita juga harus kita siram. Nah ini contohnya teman-teman. Kita basahi semua. Karena memang perawatan pasca mudik itu walaupun cuma 1 minggu ditinggal, biasanya ya berpengaruh dengan tanaman-tanaman itu sendiri. Tapi pastikan benar-benar medianya itu basah sampai keluar airnya. Kita siram semuanya. Daun, semuanya, batang, semuanya harus disiram. Nah karena tempat saya itu nggak ada tenaga ya teman-teman ya, kita rawat sendiri, jadi untuk saat ini saya yang menyiram. Jadi untuk terus terang teman-teman ya, untuk di Mahkota Anthurium sendiri dalam perawatan tanaman-tanaman itu kita tidak menggunakan orang lain, tapi kita rawat sendiri. Karena bila mana orang lain yang rawat itu akan beda hasilnya teman-teman. Nah oke, untuk kali ini cukup untuk penyiramannya. Ini sudah tersiram dengan rata semua. Nah itu caranya dalam kita memperlakukan tanaman hias khususnya aglonema pasca ditinggal mudik ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti akan merawat tanaman-tanaman tersebut, itu habis ditinggal mudik, nanti untuk pemberian pupuknya itu jangan terlalu banyak, biar tanaman itu tidak terlalu stres juga teman-teman. Oke, untuk review kali ini tentang masalah perawatan aglonema pasca lebaran, pasca ditinggal mudik, seperti tadi. Mungkin untuk review kali ini karena ini hujan deras ya teman-teman ya, sangat deras sehingga suaranya tidak jelas, kita cukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk mendukung channel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.